Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Sidik Dayat dengan NIM 1905483. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriminal baru di era pandemi COVID-19. Sebelumnya kita telah mengetahui semuanya bahwasannya bukan hanya satu atau dua negara saja yang terkena dampak virus corona, melainkan seluruh negara yang ada di dunia ini mengalami pandemi virus corona. Tak terkecuali dialami oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan adanya virus corona membuat beberapa sektor di Indonesia mengalami kerugian atau sampai mengalami kelumpuhan, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi itu sendiri, bahkan hukum dan atau keamanan. Berbagai cara, berbagai upaya, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun pemerintah daerah, untuk menekan angka pertumbuhan virus corona yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya ialah melalui kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dengan membebaskan para narapidana, bukan hanya satu atau dua, melainkan ratusan, bahkan ada yang bilang ribuan. Nah, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terhindarnya virus corona atau untuk menekan pertumbuhan virus corona yang ada, karena para narapidana berkumpul di dalam satu titik tertentu dan ditakutkan akan menambah orang-orang yang terkena virus corona. Nah, yang namanya kebijakan ada sisi positif atau juga sisi negatifnya. Nah, dengan adanya kebijakan tersebut dalam membebaskan para narapidana, itu memicu munculnya kriminal baru di masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya mendapat imbauan di pemerintah untuk senantiasa menjaga diri di rumah, tidak berkeliaran kemana-mana. Masyarakat bukan hanya merasa tentram, bukan hanya merasa damai, melainkan ada rasa takut, ada rasa khawatir di dalam diri masyarakat, karena banyak kejadian tertentu yang meresahkan masyarakat, seperti penjamretan, perampokan, pembunuhan, dan juga kriminal yang lainnya. Salah satu penyebabnya yaitu adalah sektor perekonomian, di mana dengan adanya pandemi ini banyak masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan. Mereka yang senantiasa terbiasa melakukan jual beli mendapat keuntungan yang menurun daripada keuntungan yang mereka dapat sebelumnya. Maka dari itu banyak terjadi kejahatan atau kriminal baru di masyarakat. Salah satunya yang kita jelaskan yaitu faktor ekonomi. Masyarakat melihat atau mendengar kejadian tersebut merasa resah atau merasa khawatir dengan adanya kriminal baru yang disebabkan oleh beberapa orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita selaku warga negara yang baik, mari kita saling menjaga, saling membantu sesama. Bagi masyarakat yang ekonominya di atas, mari kita bantu orang-orang yang sedang kesusahan. Sehingga bukan hanya dari sektor ekonomi saja, kita diharapkan dan kita saling membantu, saling menjaga, maka angka kejahatan pun selama pandemi bisa terkendali atau bahkan bisa menekan angka pertumbuhan gaya
dan kriminal baru yang ada. Nah, dari itu bagi siapapun yang nonton video ini, mari kita saling menjaga, saling bahu-membahu. Jangan hanya mengandalkan satu sektor tertentu. Mari kita berkolaborasi. Kita bekerja sama, baik dari segi pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat itu sendiri. Kita jaga kedamaian kita jaga ketertiban masyarakat, supaya di masa pandemi ini kita minimalnya bisa hidup dengan damai, tidak ada gangguan dari luar, atau tidak ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Dari itu, tetap jaga protokol kesehatan, menggunakan masker bagi yang mau keluar rumah, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Nah, kita taati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, supaya insya Allah suatu saat nanti secara cepat Indonesia akan terbebas dari namanya pandemi virus corona. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari kata maupun sikap, itu murni karena kesalahan saya sendiri. Apabila ada kelebihan, itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.